share Oh, kalau misalnya ya. berarti ini ini berarti lanjut ke past simple ya, Miss. Kirain kemarin mau melanjutkan yang going to dulu. Oh, kemarin going to-nya sampai nomor berapa ya? 2. Lanjut nomor 2. Masih nomor 2. Iya. Oh ya udah kalau gitu lanjut nomor selanjutnya. Oke, berarti membahas lanjut ke going to ya, Miss. Mm-mm. Oke, bentar. Ini ada. Bentar aku lihat gambarnya dulu. Oke. What are you going to do tonight? Mm-mm. I'm going to buy fruit tonight gitu. Bisa kan? Bisa nggak, Miss? I'm going to buy fruit tonight. Fruit Bisa. tonight. Mm-mm. Terus what time are you going to sleep? I Mm-mm. I am going to sleep at 11 p.m. Ya, 11 p.m. Number 3. What are you going to eat for breakfast tomorrow? I'm going to eat grilled chicken for breakfast tomorrow. Mm. Grilled-nya nggak usah pakai id ya. Grill aja biasa. Grill. Oh, biasa. Oke. Mm. Grilled chicken for breakfast tomorrow. Ya, lanjut. Who will cook it? Mm. My mother will cook it. Ya. Selanjutnya. What are you going to do this weekend? I'm going to have a family party this weekend. Bisa nggak, Miss? I'm going to Have do. I'm going to have. a family party Ya, jangan lupa time expression-nya apa. this weekend. Ya. Oke. Terus bentar. Where will you go? Ya. Mm-mm. I will go to my grandmother's house atau home. House. Oh, Bukan house. house, tapi house. House. Ya. I will go to my grandmother's house. Mm-mm. Where are you going to go next time you travel? Ya. Next time I travel, Mm-mm. I'm going to the zoo. Ya. Ya, bisa. Atau I'm going to go to the zoo next time I travel. Jadi, time expression-nya bebas ya. Bisa di depan atau bisa di belakang. Oke. Tadi mana sih? Oh, how will you get there? Mm-hmm. I will get there by train. Ya. Okay. What is the weather going to be like this week? Mm-hmm. Bentar. It is the weather going to this week is hot. Gitu, Miss? The weather is Ah. going to be hot this week. Oh, bentar. Berarti, sorry, tadi kan aku it is the weather ya, Miss. Berarti yang benar? The weather is going to be hot this week. To be hot this week. Okay. Bentar. Lanjut. Do you like this weather? Mm-hmm. Do you like this weather? I don't like it because I miss the rainy season. The rainy season. The rain. The rain season. Mm-mm. Lanjut. Ntar 7. Oh, who is the next person you are going to visit? Bentar.
The next atau bentar. Then the next person I'm going to visit Mm-mm. are my elementary school teachers. Maksudnya tuh apa aku tuh kayak mau mengunjungi guru-guru SD aku gitu loh, Miss. Ya, Bisa ya, Miss? bisa. Oke. And then mana sih? Oh, where do they live? They live Mm-mm. in Bekasi City. And they live in Bekasi City. Bekasi aja, nggak usah pakai city ya, Bekasi. Oh, Ya, oke. lanjut. Bentar mana sih? Oh, 8. Are you going to watch television this week? Mm-mm. Yes, I'm going to watch television this week. Mm-mm. What are you going to watch? I'm going to watch Korean dramas. Ya, Korean. number 9. Pakai S ya, Miss? Belakang dramas atau drama aja? Korean drama. Nggak usah. Oh, okay. Korean drama. So number 9. What are you going to do on your next birthday? Bentar, 9. I am going to Bromo with my mother on my next birthday. Ya, Bentar. How old will you be? I will be 19 years old. 19 years old. Oke. Number 10. Are you going to play any sports this week? Mm-mm. Yes, I'm going to play sports this week. Terus, what sport will you play or do? I will do sport at the gym. What? Apa tadi? I will do. Oh, pertanyaannya kah? Mm-mm. What sports will you play or do? Ya, jawabannya I will do sports at the gym. kan what sports? Olahraga apa yang akan kamu lakukan? Oh, bentar. Jenis Kalau maksudnya kan olahraganya. akhirnya aku melakukannya tuh kayak di gym gitu kan. Berarti harus Mm-mm. disebutin kayak oke. Berat. Kalau I will do sport Kan treadmill gitu. what sports will you play or do? Terus tadi kamu jawabnya apa? I will do sport at the gym. Ya, nggak sesuai, nggak nyambung ya. Kan dia nanya nih, olahraga apa yang mau kamu mainkan atau lakukan? Terus kamu jawabannya, oh aku akan olahraga di gym. Nyambung nggak kira-kira? Dia nanya Oh, nama olahraganya apa, tapi kamu jawabnya, aku akan olahraga di gym. oh iya salah saya. Mm-mm. Berarti pakainya apa, Miss? Kalau misalkan bentar. Langsung aja disebutin nama olahraganya. Oh, kalau misalkan I will do sport badminton gitu? Iya, langsung aja. Badminton, I will play Hmm. badminton. Oh, I will play. Sportsnya pakai gak, Nggak Miss? usah. Kan sport itu Oh, olahraga. Badminton itu kan bagian dari olahraga. Jenis olahraga. Jadi nggak usah lagi kalau misalnya kamu, aku mau main olahraga badminton. Gitu. Kalau oke. bahasa Indonesia kan nggak umum bilang olahraga badminton. Kalau kita mau bilang, oh aku mau main badminton, cuma badminton aja kan, kita udah tahu badminton itu apa, olahraga. Iya. Jadi nggak perlu lagi pakai sports olahraganya. Oh, oke. Oke, Miss. Uh, what kid of music are you going to listen to next? Bukan kid, Kite? kind. Mm-mm. What kind? Bentar. I'm going to listen to next jazz music.
I'm going to listen to jazz music. Jazz music. I'm going to listen, gimana sih? I'm going. Maksudnya aku selanjutnya akan mendengarkan musik jazz gitu tuh berarti gimana? What kan itu coba ya. What kind of music artinya apa? What? Bentar. Kalau itu kan Artinya? jenis ya. Mm-mm. Berat jenis apa? Jenis musik apa? Jenis Musik musik apa? Yang apa kan going to itu yang artinya apa? Going to. Going to artinya apa? ini pergoing akan sih Ya akan. Akan. bentar Jenis musik berat apa yang akan kamu dengarkan selanjutnya? selanjutnya Mm-mm. Musik apa? musik jazz maksudnya tuh iya aku mau pilih musik jazz gitu Mm-mm. tapi Jadi pakainya tuh berarti mulai dari bentar. you, jadi diganti I, terus to be untuk I apa? Ditambah going to. Gimana coba? Bentar tadi ininya gimana sih mas? I. Bentar. Oh ini 11. What I am going to Mm-mm. listen Listen. Ya, I am listen. going to listen to jazz music next. Oh nextnya di belakang. Ya, next-nya itu kan sebagai time expression. Berarti gini ya Miss, I am going to listen to jazz music next. Ya. Okay. 11. What is the name of the band? Mm-mm. Ini sejujurnya aku nggak tahu sih Miss, tapi the name of the band is George Benson itu Miss. George Benson itu kan bukan band ya, dia kan penyanyi Iya sih Miss, jazz. tapi aku bingung banget deh pakai apa. Oh ya udah kalau gitu diganti aja bandnya jadi singer ya. What is the name of the singer? Oke. Berarti singer, bentar Miss. Singer. Kayak gini, the name of the singer is George. Apa Miss tadi? George. Oh iya, George Benson. Ya. George Benson. Number 12. What time are you going to wake up tomorrow? Bentar. I am going to wake up at 7 a.m. tomorrow. Ya. Lanjutnya. What is the first thing you will do? The first thing I will do. Bentar. Aku tuh mau pakai kayak I will do is have boiled sweet potato. Maksudnya sarapan ubi tuh, ubi rebus gitu loh, Miss. Oh, sebentar. Aku cek. Aku mau sarapan ubi rebus. I'm going to have. Tadi gimana kalimatnya coba? Maksudnya apa? Ini jawabannya atau? Jawabannya. Bentar. Tadi aku pertama, the first thing I will do gitu, Miss. The first thing I will do, ya. Boleh. Terus aku pakai is have boiled sweet Is half potato. boiled. Coba is half boiled. Gini. The first thing that I do is to apa tadi? Is apa? Is bentar.
Is apa? Is have Is have boiled sweet potato for breakfast. Ini nomor berapa tadi? Bentar, mana tadi ya? Oh, 12, Miss. 12. What time are you? Okay. What is the first thing you will do? Jadi the first thing that I do is, ini kan nggak ada going to-nya nih. Emang nggak ada ya? Iya, makanya tadi aku ada ini, Miss. Oh, Apa kan namanya? pakai will. Sebentar, ini kan pertanyaannya pakai will. Emang nggak ada going to, tapi kan ada will. Nah, di sini kamu juga nggak ada Where will will kan? you go? The first thing that I do is, okay. The first thing that I do, nggak usah pakai is. I will have sweet potato as my breakfast. Jadi di sini have atau has ini artinya juga bisa untuk makan atau minum. Bisa pakai have atau has. Berarti ini jawabannya Direbus ya I tadi ya? will. Iya. Sweet potato boil. Sweet potato boil ya. Ubi rebus. Gimana tadi Kak? Sebentar. Jadi berarti jawabannya I will have, dari I will have itu ya, Miss? Atau I will have boiled sweet potato as my breakfast. I will have boiled sweet potato as my breakfast. Okay. Boiled. Oke. Oke, sebentar. Jadi nih ya artinya yang pertama yang akan aku lakukan adalah aku akan makan. Jadi have atau has itu artinya bisa makan atau minum. Ya, I will have drink itu artinya aku akan minum. I will have boiled sweet potato as my breakfast. Aku akan makan ubi rebus sebagai sarapanku gitu. Oke. Have atau has bisa ya, Miss, berarti. Oke. Bentar, potato. Dibaca nih. The first thing. Okay. The first thing that I do, I will have boiled sweet potato as my breakfast. Ya. Selanjutnya nomor 13. Sebentar. Apa tadi? Oh. Are you going to live in the same town or city forever? No, I'm not going to live in the same town forever. Tahu nggak artinya bedanya city sama town apa? Kalau kalau kota tuh sebenarnya sama ya, Miss? Sama artinya kota, tapi bedanya apa? Belum tahu, Miss. Jadi kalau town itu kota kecil, yang city kota besar. Tahu kan bedanya kota kecil sama kota besar? Kayak, bentar, kalau kota besar tuh, misalkan daerah Jakarta nih, tapi di bagian kalau yang kecilnya tuh kayak Jakarta Barat gitu-gitu doang, apa, Miss? Oh, bukan ya. Jadi kalau kota besar itu kayak Medan, Jakarta, Surabaya, itu kota besar. Tapi kota kecil itu yang kayak di Pulau Jawa ya, mungkin seperti Purworejo, terus apa lagi? Yang kecil-kecil itu. Purworejo, terus ada lagi yang lain-lain yang di Pulau Jawa biasanya banyak kota-kota kecil. Oh, berarti kalau kecil itu termasuknya kayak, maksudnya yang rata-rata di Pulau Jawa gitu ya, Miss? Iya, rata-rata banyaknya di Pulau Jawa. Pulau di Jawa tahu nggak apa aja?
Belum tahu, Miss. Kalau Purworejo tahu kan? Purworejo pernah dengar tapi belum tahu itu di mana sih. Mm-mm. Kalau Kak Everest aslinya dari mana? Aku Jakarta, tapi ya orang tua ada yang dari Solo sama kalau ayah dari Bandung, Ciamis. Oh, Bandung. Kalau Enggak ya Ciamis, nah maksudnya. kalau Bandung tuh termasuk nggak sih, Miss? Itu kota besar ya kalau Bandung Bandung. itu termasuk itu kota besar. Jadi kota besar Ah, itu kayak misalnya ini ya. Bedanya kota besar sama kota kecil kamu nggak belum paham ya? iya, Miss, belum. Ya, kota besar itu misalnya yang jadi kota besar itu ya, yang jadi ibu kota itu ya kota besar. Oh, yang jadi. Oh, oke oke, aku Jadi yang ngerti. bedanya Kayak nih ya, kota besar itu biasanya penduduknya itu dari 100.000 hingga 1 juta jiwa. Kalau kotanya kota kecil itu penduduknya itu 100.000 sampai 1 juta jiwa. Kalau kota oh, kecil sama kota sedang itu klasifikasinya itu kotanya kota apa lebih kecil ya daripada 100.000. Nah, kalau kota besar, itu artinya jumlah penduduknya 100.000 sampai 1 juta jiwa. Ya, tapi kalau kotanya apa metropolitan, itu penduduknya 1 sampai 5 juta jiwa. Kalau megapolitan, ya artinya penduduknya lebih dari 5 juta jiwa. oh, ada lagi ya, Miss. Aku baru denger sih, Miss, yang megapolitan itu kayak Ada. lebih Jakarta ya dari. termasuk megapolitan kan? Oh, oke. Kalau kota kecil, jadi penduduknya itu 20.000 sampai 50.000 jiwa. Oh, 20 sampai. Mm-mm. Nah, biasanya kalau kota kecil itu umumnya adanya di Jawa. Di Jawa ya, di Pulau Jawa. Hmm. Di sini kan Di aku pakainya. Sumatera juga ada ya. Sumatera banyak. Oh, Sumatera ada. Tapi Mm-mm. Sumatera juga ada yang kecil, ya, Miss. Ada. Di banyak sih sebenarnya. Itu kan Jawa itu sebagai contoh aja. Oh, Kota kecil. Jadi kadang-kadang, oh ya di Medan tuh juga ada ya namanya tuh Palang, sebentar, bukan Palang. Pangkalan Susu ya. Pangkalan Susu. Mungkin nggak semua orang tahu. Ya. Jadi waktu itu itu apa? maksudnya gimana, Miss? Pangkalan susu. Itu nama kota kecil di Medan. Oh, Ya, oh namanya di Pangkalan Susu. Medan. Oh, oke oke. Ya, jadi dia adanya di kota Medan kan, ngerti nggak? Jadi itu bagian dari Medan, gitu. Namanya Iya, Pangkalan ngerti-ngerti. Susu. Jadi di kota itu, tapi ya Pangkalan Susu itu termasuk kota kecil gitu. Mm-mm, karena kan dia ada di dalam kota Medan, Medan. di bagian dari kota Medan. Jadi lebih kecil lagi kan. Iya. Nah, kalau Cirebon, Cirebon itu eh, kota besar apa kota kecil? Bentar. Hmm, kalau Cirebon, tahu sebentar, Miss. Cirebon tuh Kota Cirebon itu termasuk kota kecil loh. kota city ya? Iya, Miss. Tahun, tahun. Oh, tahun. Kalau city kan kota besar. Di Amerika itu juga banyak loh kota-kota kecil. Jadi kalau apa desa ya, kalau nggak salah itu namanya county. Ya, sebentar ini nih, aku tulis nih. Oh iya, Jadi kalau desa beda lagi ya, Miss. beda. Maksudnya kata ininya. Mm-mm. Ya kalau di luar negeri tuh ada namanya kan county. Ini beda ya sama country. Kalau country kan negara, negara. Oh, Ya. Kalau county apa? county belum tahu, Miss. Apa, Miss? Kalau county itu daerah. Dia lebih kecil daripada country. Ya, country.
Oh, bedanya ada di R-nya aja ya, Miss. Iya, County bedanya sama di sini. country. Nah, kalau di Amerika, Amerika itu kan dia ada negara bagian. Jadi satu satu Amerika itu terdiri dari beberapa bagian, beda kan sama di Indonesia. Indonesia kan ada cuma beberapa wilayah. Nah, jadi kalau di Amerika itu ada beberapa bagian negara-negara sendiri gitu. Namanya negara bagian gitu kan. Makanya itu bahasa Inggrisnya United States, in the United States. Jadi dia itu terbagi-bagi sama sistem pemerintahannya masing-masing gitu. Terus ada sistem politiknya sendiri, sistem administrasinya sendiri, ya. Hmm, Jadi kalau misalnya negara. kayak kayak misalnya kayak Indonesia gitu ya. Tapi kalau Hmm. misalnya kita pindah ke Bekasi itu udah jadi negara baru gitu loh, kayak gitu. Oh, tapi tetap di Indo gitu, tetap di Indonesia gitu. Cuman Ya, beda ini. iya, kalau Amerika kan gitu. Dia tuh satu daerah, satu benua itu benua Amerika, tapi kalau misalnya udah pindah ke sini udah punya aturan atau rules beda lagi kan, pemerintahannya beda lagi. Karena Hmm, Amerika itu kan terdiri dari banyak negara, negara bagian kan. iya. Oh, alah. Negara. Iya, negara bagian. Negara wilayah. Kalau Pasuruan lagi. Pasuruan di Jawa Timur pernah dengar nggak? Pasuruan belum sih, Miss, itu. Belum. Kalau di Sumatera tuh banyak namanya Bukit Tinggi ya. Padang Panjang, Sumatera Barat tuh termasuk kota kecil, Oh iya, aku pernah denger Sibolga. tuh, Miss, Padang Panjang. Itu Mm-mm. itu kota kecil, Miss, kalau Padang Kota kecil, Panjang. kota kecil. Sibolga di Sumatera Utara juga kota kecil. Hmm, Ya, jadi kecil ya, penduduknya tuh cuma sedikit. oke, oke. Kota kecil, kota besar. Kalau kota besar itu kan kayak Surabaya, Jakarta gitu kan. Surabaya, Medan. Ya, terus apa lagi? Kalau di Medan, Aceh juga besar. Aceh, terus apa lagi? Kalau di Sumatera itu Palembang itu juga masuknya besar. Rata-rata yang udah kayak jadi ibu kotanya gitu loh, ya. Ibu kota itu biasanya kota besar. Misalnya suatu daerah ini ibu kotanya ini. Misalnya ya, Hmm, Jakarta itu kan udah ibu kota kan, ibu kota iya, negara, Miss. ya kan? Jadi ini udah termasuk kota besar. Terus apalagi Bandung, ini juga kan ibu kota kan, ibu kota provinsi apa? Jawa Barat, Oh, ya Jawa kan? Barat. Nah ini Iya, juga termasuk. Jadi kalau misalnya dia itu rata-rata ibu kota, dia ini udah termasuk kota besar. hmm, Nah, jadi kota-kota kecil itu yang di bawah, misalnya di bawahnya Bandung, kayak Cirebon tadi tuh. oh Kalau kayak misalnya, Lembang gitu masuk, Miss. iya, Lembang. Lembang itu kan bukan nama Oh, kota, beda. nama daerah. Oh, beda. Hmm, Oh, oke, oke. ya. Oh, Udah paham kan sampai sini? paham, paham. Jadi tuh, aku benar baru tahu sih, ternyata tuh beda ya. Aku kira ini. Aku baru tahu juga soalnya belum tahu, bisa dibilang belum tahu banyak sih tentang kota kecil, kota besar. Tapi kalau Kalimantan tuh masuknya besar ya, Miss? Kalimantan kan pulau. Oh, Nah, dia itu ada beda kota. lagi. Beda. Jadi kalau misalnya di Indonesia itu kan terdiri dari beberapa pulau ya. Pulaunya apa aja Mm. tuh? Ada Sumatera, ya enggak? Sumatera, Kalimantan, terus apa lagi? Jawa, apa lagi? Kalau Apa NTT masuk, Miss? NTT itu kan nama pulau. Oh, Coba deh, aku tanya. Ibu kotanya NTT apa? benar. Eh, apa ya? Kupang nggak sih kalau nggak salah? Ya, jadi Kupang itu termasuk negara. Apa kota apa? NTT.
Eh, Kota besar atau dia, kota kecil? oh, eh itu besar. Iya. Oh, Kupang besar. Pulau apa? Pulau Timur. NTT. Iya, jadi kota Kupang itu kota terbesar di Pulau Timor. Hmm, jadi nama pulaunya ini kan NTT, ya, Miss. Mm-mm. Terus kota yang terbesarnya tuh ya Kupang, terus di Pulau Timur gitu. Di Pulau Timor, namanya Timor. Namanya itu Oh, pakai Pulau Timor. Timor. Mm-mm. Pulau Timor kan NTT, Nusa Tenggara Timor. Timor. Timur ya. Oh, timurnya tuh Timor atau Timur, Miss? Timur ya. Cuma ini ya nama istilahnya dan namanya itu Pulau Timor. Nama ada Oh, pulaunya lagi. pakai Kalau oke oke NTT pakai. itu memang pulaunya, tapi ada istilahnya bahwa ini pulaunya tuh pulau si Kupang ini adanya di Pulau Timor. Tapi dia itu di NTT. NTT itu Nusa Tenggara Tenggara Timur. Timur. Jadi Pulau Oh, Timor itu terletaknya di pesisir Teluk Kupang. oh Teluk Teluk. Pesisir Teluk Kupang. Provinsi ya. Jadi ini NTT ini provinsi kan. Oh, heeh. Provinsi NTT. Nah, kalau kayak gini, kalau belajar tentang peta kepulauan gini harus lihat petanya langsung. Iya sih, Miss. Aduh. Dulu aku belajar IPS begini, aduh, Miss, malas banget tau gara-garanya. Aku tuh IPS. bingung Mm-mm. soal provinsi-provinsi gitu kan. Terus ya udah, Mm-mm. makanya aku baru tahu kota besar sama kota kecilnya. Ya, mungkin waktu-waktu kamu masih belajar gitu ya, agak bingung, agak kesusahan karena kita kan harus belajar banyak banget ya. Indonesia itu kan terdiri dari banyak banget ya. Dulu aku tuh kelas 4 SD disuruh milih-milih apa, disuruh baca-baca peta gitu ya. Hmm. Disuruh baca peta dan disuruh maju waktu itu ulangan gitu ya. Harus cari Selat Sunda. Sampai sekarang inget banget kan kalau Selat Sunda aku udah tahu di mana. Selat Sunda itu Oh, yang apa? Antara Pulau Jawa sama Pulau Lampung. Ya, itu ada namanya Selat Sunda. Ya. Kalau selat tahu nggak oh. bahasa Inggrisnya apa? Enggak, Miss, belum tahu apa tuh. Selat straight ya, Oh, straight. Tulisannya gini nih. Bentar. straight. Jadi kalau Sunda, Selat Sunda ya atau nih, Selat Sunda bahasa Inggrisnya jadi Sunda Street. Sunda Street. Straight. Selat artinya. Oh, Sunda Kalau Street. misalnya suka nonton bio apa apa namanya tuh ya? Dokumen apa? Bukan dokumentasi. Apa sih namanya? Dokumentari ya. Itu Hmm. pasti banyak deh tentang istilah-istilah kayak straight atau apa gitu. Suka dapat banyak istilah baru gitu loh. Kalau suka nonton film dokumenter gitu, dokumenter. Hmm. Mm-mm. Dokumenter bahasa Inggris ya, kalau bisa dokumenter apa aja. Ya, terus apalagi sih tentang ya tentang pulau-pulau ya. Jadi kalau misalnya masih sekolah itu emang kadang-kadang suka bingung gitu. Aduh, harus ngafalin sebanyak itu gitu ya. Tapi Hmm. ya saat kamu masuk ke dunia kerja itu kepake banget ya. Kepake banget. Jadi waktu pertama kali aku kerja itu kan disuruh nyambungin telepon ke ujung pandang ya. Tahu nggak? Ujung Serius, pandang itu Mi? di mana? Ujung pandang itu di mana? Belum apa dong? Belum tahu. Ujung Pandang itu sama Makassar, sama aja. Oh, Iya, jadi kayak waktu itu aku nanya, aduh ujung Pandang itu di mana? Apa dia ngomongnya ujung Pandang apa Makassar gitu deh, aku lupa. Pokoknya antara itu. Jadi sampai sekarang pun aku masih keinget gitu ya, aduh. Dan itu bener-bener jadi pelajaran banget. Sampai aku akhirnya waktu pertama kali aku kerja, aku telepon mama aku.
Ya Mah, Allah. ini tuh Ujung Pandang sama Makassar sama atau beda ya gitu. Itu lucu banget Oh, sih. Jadi ini banget. Oh sama. Jadi Ujung Pandang itu nama nama sebelum Makassar. Jadi sebelum Makassar itu namanya Ujung Pandang. Gitu. oh, Ujung Pandang dulu lalu ke Makassar. Sekarang namanya Makassar, dulu namanya Ujung Pandang. Itu deh. Pokoknya apa ibu kotanya, apa nama Makassar itu kan pulaunya ya. Ujung Pandang itu nama apanya gitu deh kalau nggak salah waktu itu. Gitu. Hmm, Jadi pentingnya kita belajar tentang ibu kota, pulau, kepulauan itu pas kerja kepake banget. yes, Miss. Miss, kalau Papua tuh masuknya apa, Miss? Kayak dia pulau juga atau apa? Papua, pulau. Oh, Papua pulau ya. Mm-mm. Oke, oke. Ya, jadi dulu ya Makassar. Sekarang tuh namanya Makassar. Provinsi kan Sulawesi Selatan. Jadi ini harus benar-benar jadi pengetahuan umum banget loh, Kak. Selain bahasa Inggris ya. Iya, Miss, bener banget. Aduh. Makassar, terus ibu kotanya apa, provinsinya apa, kayak gitu-gitu. Iya Nggak sih, perlu itu sampai jujur paling nggak perlu sampai luas provinsi, populasinya apa, nggak perlu dia. Yang penting ibu kotanya deh. Ibu kota sama negaranya itu udah ini banget iya, deh. Pengetahuan iya umum Miss, banget. aku kalau ditanya ibu kota tuh aku langsung kayak aduh, udah kayak mau apa. Karena hampir kayak belum tahu semua gitu kan. Jadi kayak lupa-lupa inget. Ya mungkin yang kayak kota-kota besar kayak Jakarta ya, mungkin gini gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti nih ya, kamu mulai udah apa apa ya namanya, udah mulai masuk dunia kerja gitu ya. Mm-mm. Kayak misalnya waktu pertama kali kan kamu nggak tahu ya namanya ini di mana gitu ya, tebak di mana itu kalau misalnya kamu udah terima interview, datang ke sana ke sini, oh udah tahu jalan kan lama-lama gitu. Jadi sama aja sih, Ah, maksudnya kayak oh awalnya kan kita nggak tahu apa-apa, tapi karena udah terbiasa, karena udah sering terima interview gitu kan, akhirnya kamu jadi tahu jalan gitu karena udah sering ngejalanin gitu jalannya, oh lewat itu jadi tahu gitu loh. hafal gitu ya Miss maksudnya. Dia sampai hafal mungkin nih jalannya gitu. Oh, misalnya oh Hmm. harusnya kita naik kalau misalnya ke sini, misalnya ke Blok M dari Ciledug naik angkot berapa kan artinya udah paham kan kayak gitu. Hmm. Karena kamu udah biasa. Misalnya waktu interview, oh aku pernah ke sana waktu interview, aku tahu jalannya gini-gini. Jadi ada pengalaman, ya nggak? Ada Iya pengalaman Miss, ya, karena betul. kamu udah pernah ke sana gitu. Oh, aku udah pernah ke sana interview, jadi aku tahu jalannya gitu. Jadi kalau misalnya nanti, kalau misalnya kamu ada interview lagi, oh aku udah tahu nih jalan sini gitu. Atau misalnya dari Ciledug ke Mampang, oh Mampang itu jalanan macet luar biasa ya. Mampang, Cilandak atau pagi-pagi merayap banget makanya Iya, ya. iya. Jadi kalau misalnya oh dari situ kamu udah bisa tahu nih, oh kalau lokasi kantornya di mana? Oh di Mampang. Ah nggak mau deh kalau di Mampang rame gitu misalnya. Atau kayak gitu-gitu ya. Oh. Jadi udah tahu duluan dan bisa antisipasi misalnya. Iya, 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 kayak gitu. Bener sih. Iya. Oke. Kak. Ya kecuali kalau kamu mau ngekos misalnya di sekitaran kantor gitu. Dulu aku pertama-pertama kali diterima kerja juga akhirnya aku pilih ngekos karena lumayan jauh dan lumayan traffic ya. Oh, waktu itu pertama kali kerja di Cilandak, terus aku masih di Ciledug ya. Itu tuh lumayan jauh dan angkotnya juga sulit. Dan terus aku diminta untuk datang pagi, jam setengah 8 harus sudah ada di kantor. Sementara kan Aduh. trafiknya parah banget ya. Aku pikir ya udahlah, aku minta izin. Awalnya aku nggak pernah diizinin Kak untuk ngekos Hmm. karena anak cewek satu-satunya. Oh, itu tahun berapa Miss kalau boleh tahu? Pas Tahun Miss ngekos. 2004. Walah, aku 1 tahun Miss. Ah, seriusan? Eh, aku 1 tahun sih. Aku belum lahir. Aku Ah, 2005. seriusan? Oh, 2005. Iya. Oh, udah lama banget berarti. Aku tuh lulus SMA tahun 99. Hmm. 99 langsung pendidikan 2 tahun gitu ya. 2 tahun, habis itu langsung kerja. Langsung Oh. kerja. Jadi kerja dari 2001, terus akhirnya diterima di perusahaan internasional itu ya, multinasional. Perusahaan Australia di 2004 itu sampai 2010, 6 tahun. Oh.
Ya, Oh. cuma kolaps gitu kan perusahaannya, akhirnya ya mau nggak mau kan mundurkan diri. Ya, gitulah ya. Namanya juga jadi pelajaran ya bahwa kalaupun kamu udah diterima di perusahaan yang permanen bahkan sekalipun posisinya permanen, itu bukan artinya Mm, kamu akan bekerja di perusahaan itu bisa selamanya. sama. Iya, karena ada yang namanya PHK setelah permanen. Iya, Miss. Oh. Iya. Jadi itu balik lagi dulu tuh aku waktu kerja di perusahaan itu selalu bilang ya sama bos sama yang lain-lain sama bos yang lain-lain. Jadi kalau misalnya bos yang divisi yang lain tuh suka minta tolong kan. Minta tolong kerjain ini padahal itu bukan job desk aku. Jadi di apa? Di pertama kali kalau misalnya sign kontrak kan ada tulisannya tuh, ada ketentuannya. Tugas kamu tuh apa aja di situ kan. Heeh. Nah, Iya, iya. kalau misalnya di luar itu otomatis aku nggak mau dong. Aku kadang aku nolak. Nggak taunya aku malah di PHK karena Ya, suka Miss, sedih nolak-nolak banget. kerjaan. Ya, jadi yang diterusin, maksudnya yang masih berlanjut tuh kerjaannya yang suka ngambil apa yang nggak nolak gitu. Kalau diminta tolong sama bosnya itu nggak pernah nolak gitu. Hmm. Lucu ya Tapi, kadang-kadang. uh, iya, tapi kalau boleh tahu nih, Miss tuh pernah nggak sih kalau pernah sampai dapat kerja di sampai luar negeri gitu, Miss? Oh, luar negeri enggak, tapi kalau misalnya organisasi internasional yang ada di luar negeri, tapi yang di luar negeri ada, aku di dalam negerinya, aku di Indonesianya. Oh iya, paham, paham. Mm-mm. Jadi organisasi non-profit internasional ya, yang berpusatnya di Washington. Aku kerjanya di Indonesia tapi pusatnya di Washington, Oh Washington iya, DC di Amerika. oke, oke. Mm-mm. Nah, aku itu enak banget sih itu maksudnya secara atmosfernya, secara kulturnya juga beda kan. Jadi waktu pertama lucunya gini ya Kak ya. Jadi waktu pertama kali diterima Mhm. kerja, pas hari pertama itu kan kita nggak langsung kerja ya. Ah, Cuma briefing gitu sama HR-nya, tanda tangan kontrak, habis itu dikenalin ke departemen-departemen yang lain sampai akhirnya jam makan siang itu aku nggak tahu mau makan sama siapa karena belum punya temen kan. ah, iya, Nah, iya, iya. udah gitu jam 1 habis makan siang, itu kita langsung masuk ke satu ruangan, katanya kita harus untuk apa sih namanya culture training. Lucu deh, ya. Oh, Iya, jadi ada kayak onboarding gitu, ya ada training, tapi khusus untuk belajar tentang culture, kebudayaan. Jadi ini soal apa ya? Karena kan budaya Indonesia sama budaya Amerika tuh beda, ya satu. Budaya Amerika itu kalau misalnya kalau misalnya kalau di Indonesia deh, kalau misalnya bosnya itu minta tolong kamu untuk ngerjain sesuatu, kamu kan mau nggak mau harus bilang iya gitu kan ya. Nah kalau di hmm. Amerika nggak bisa. Maksudnya kalau memang kamu lagi overload gitu sama kerjaan, lagi kerjaan tuh lagi hektik banget, kamu bisa nolak, tapi harus dengan yang sopan gitu ya. Oh, bisa nggak? Aku bisa kerjain ini, dibilang gitu. I can do it, but I will finish my work prioritas kerjaan aku dulu. After that, I will finish that your work gitu. Maksudnya dijelasin timelinenya gitu loh. Oh, ngerti-ngerti. Oh iya ya, jadi Mm-mm. sedetail itu ngejelasinnya tapi dikasih gitu loh, Miss, buat kayak aku ngerjain Iya, ini dulu nih, iya, itu baru lah. iya. Dan ada banyak Oh, budaya-budaya, maksudnya kultur-kultur kita. Misalnya kayak di Indonesia, kalau misalnya kita meeting sambil makan, itu kan nggak sopan kan? iya. Ya, tapi kalau di Amerika beda. Kalau di Amerika, selama kita kerjanya bagus, entah kamu mau makan sambil kerja, mau meeting sambil kerja, orang lagi cuap-cuap meeting nih, terus kita sambil makan, nggak apa-apa. Oh, oke. Ih, Iya. kok seru ya, Miss? Udah gitu nih ya, kalau misalnya lagi meeting, kan kita suka meeting. Kalau di Amerika itu kan mereka rata-rata, karena organisasinya juga bukan organisasi yang ada profitnya gitu kan, non-profit juga. Jadi apa-apa tuh kalau memang sih ya aku perhatikan ya, memang tuh kalau misalnya mereka kan ngadain training, mereka tuh lebih suka online dan nggak bayar. Selalu nggak bayar dia tuh
oh ya udah, kan kalau misalnya training kan kita suka ke Amerika langsung tuh ya, Hmm. untuk karyawan permanen. Tapi ya waktu itu aku bukan permanen. Terus jadi ya udah, terus aku mengajukan mengajukan dong, kan misalnya biasanya karyawan itu kan suka minta apa nih, kamu butuh development untuk apa, training apa yang kamu pengen gitu kan. Nah terus aku Mhm. kasih tuh, aku mau training ini doang, aku mau training ini, aku bilang gitu. Oh jadi mereka tuh lebih memanfaatkan resource-nya mereka gitu loh. Jadi kalau mereka memang ada orang yang kompeten misalnya, atau karyawan mereka yang kompeten, mereka akan minta karyawannya itu untuk trainingin si A dong, atau trainingin tim ini atau divisi ini gitu. Atau enggak kita cari source yang lain tapi yang gratis, yang free. Bahkan orang Amerika tuh akan begitu loh pemikirannya. Sementara kalau di Indonesia kita nyarinya selalu yang berbayar kan. Oh iya, bener sih, Miss. Aduh. Ah, Iya, gitu ya, banyak-banyak hal-hal yang gitu. Terus ada satu lagi ya, kalau di Amerika itu, kalau kamu mau promosi, bedanya ya, promosi itu maksudnya naik gitu jabatannya, dinaikkan posisinya, dinaikkan jabatannya, otomatis kan gajinya jadi mhm. naik juga, ya. Nah, kalau di Amerika itu kamu harus mempromosikan diri kamu sendiri, ya. Dan kamu nggak perlu kulonungon gitu loh, istilahnya nggak perlu minta izin dulu sama atasan kamu langsung. Jadi kalau misalnya ya, di aku waktu itu, kalau mau apply satu posisi, kamu tinggal apply aja. Nanti kalau misalnya suatu saat kamu diterima gitu ya, diterima, kamu tinggal bilang sama atasan kamu, oh aku udah diterima nih di posisi ini, aku diminta masuk kayak 1 bulan tanggal sekian. Oh nanti atasannya itu harus mau melepas kamu gitu loh. Oh, Lucu ih ya? beda banget ya. Ya, beda banget. Jadi waktu aku kerja di perusahaan multinasional yang Australia ini, kan kebetulan Mhm. ada atasan aku tuh direct Indonesian ya. Nah, di atasnya Indonesian itu baru si Australiannya. Nah, terus aku tuh kalau waktu itu sempat dipromosikan gitu ya, dipromosikan ke satu posisi. Eh, nah, waktu aku pertama kali apply, kan aku nggak ngerti ya sistem di situ. Aku udah lumayan lama kerja 4 tahun, tapi aku baru kayak disadarin gitu ya. Tiba-tiba atasan aku ngomong, kamu apply gitu kan. Kamu apply untuk posisi ini ya. Kamu kenapa nggak ngomong dulu sama aku, minta izin loh. Aku kan nggak tahu ya. Oh. Akhirnya malah ditegur gitu. Hmm. Itu jadi dia dapat informasi dari HRD, katanya, oh ada ini melamar untuk posisi ini, dia bilang gitu. Jadi lucu ya, itu perusahaan multinational company padahal Australia. Nah, Ya gitu. ampun. Itu Oh. jadi banyak banyak budaya-budaya yang gitu ya. Terus kalau di gitu ya, masalah promosi, terus masalah culture. Jadi kalau misalnya di mana, di perusahaan apa, organisasi non profit yang Amerika ini, kalau misalnya suka ada meeting-meeting gitu ya. Jadi meeting-meeting itu atau training-training, misalnya kayak atau training tentang interview dalam bahasa Inggris gitu ya. Mereka kadang-kadang ini ya, maksudnya dari mereka sendiri gitu loh. Dari yang ngajar, dari misalnya dari istrinya gitu. Istrinya, bahkan istri orang Amerika itu bahkan kerja di situ juga gitu, boleh gitu. Istri orang Amerika itu kerjanya di situ juga, dan kadang-kadang si istrinya itu akan provide untuk, oh aku mau ngajarin kalian how to speaking English, atau how to speaking English in job interview, akan diajarin loh Hmm. itu ya. Dia akan kasih tahu, maksudnya kita nggak terima orang training dari luar, nggak terima orang atau nggak terima training provider dari luar, karena kita apa namanya, bukan membudayakan, memper memper apa istilahnya itu, eh apa Kak namanya. Apa ya? Aduh, aku lupa lagi. Iya, maksudnya maksudnya dimulai dari karyawannya dulu gitu. Jadi karyawannya dulu yang apa sih namanya istilah itu, membudayakan dari karyawannya dulu gitu ya. Jadi kalau karyawannya bisa, karyawan yang posisi atas sih, yang level manajemen itu
karyawannya dulu. Jadi dari karyawannya itu akan kasih itu, dan itu gratis, nggak ada biaya apapun. Ya, jadi kalau misalnya nih aku waktu itu masukkan ke satu training, satu training apa satu meeting gitu ya. Terus di meeting itu mereka akan bawa minuman. Minuman itu nggak pernah lepas ya dari seorang Amerika ini. Jadi kemanapun dia pergi, dia selalu bawa kayak tumbler gitu. Entah isinya kopi, entah isinya teh, entah isinya apa lagi. Air putih. Itu selalu ada di tumblernya. Tumblernya itu kemana-mana dia bawa. Kalau terus sama kalau kerja jam 12 itu mereka tuh workaholic banget ya Kak. Jadi mereka itu jam 12 tuh masih tetap di depan komputer, tapi Kak sambil makan sandwich, sambil minum Coca-Cola atau apa gitu, dia tetap aja di depan komputer. Oh, bisa ya, Miss? Maksudnya Bisa. diizinin? Iya di sini. Maksudnya emang begitu budayanya. Hmm. Budayanya beda ya sama kita. Oh, aku waktu itu pernah ya masuk ke perusahaan kontraktor Indonesia terkenal ya. Waktu itu baru baru tahap interview. Jadi di situ udah dikasih apa peraturan kantornya. Di situ dikasih tahu dalam kerja, selama kerja kamu tidak boleh minum, makan, apalagi kayak gitu. Wah, itu kan parah banget ya. Masa minum aja nggak boleh sih? Iya, iya, Padahal iya, kalau benar. kerja kan kita harus butuh minum lah ya. Iya, Masa iya, minum aja betul. nggak boleh? Makan juga makan ya oke lah, makan nggak boleh. Tapi minum masa nggak boleh? Jangan-jangan ke toilet juga nggak boleh, Miss. Oh, jalan-jalan boleh. Tapi ya itu lucu aja gitu loh. Waduh, aku nggak boleh makan dan minum gitu loh. Padahal waktu di perusahaan ini, perusahaan non apa organisasi non profit di Amerika, yang Amerika itu aja Mm-mm. bebas gitu loh, mau makan, mau minum, bahkan sekarang aja bebas mau makan jam 10, bebas makan siang jam 10 gitu, nggak masalah gitu loh. As long as kerjaan kamu beres gitu. Iya sih benar, Miss. Oh my God. Ya gitu ya. Jadi budaya-budaya kultur-kultur seperti itu sih yang mereka, dan waktu di sana juga yang di organisasi Amerika itu, waktu itu aku kan sempat handle human resource-nya, jadi aku tahu sedikit-sedikit ya, tahu sedikit-sedikit tentang human resource-nya. Jadi ada salah satu security guard ya mau dipromosiin ke posisi yang lebih tinggi lah, maksudnya kayak posisi admin gitu, tapi security guard ini nolak. Oh, kenapa tuh, Dan Miss? dia itu di interview sama Amerikannya langsung ya. Terus dia Mm-mm. ditawarin langsung. Jadi kamu mau nggak, sama si Amerikannya, kamu mau nggak aku kasih posisi ini admin gini gini gini. Terus dia kan waktu itu posisinya security guard ya, satpam gitu. Security guardnya kan lumayan banyak ya. Terus dia nolak, alasannya loyalitas itu. Jadi dia kan orang Indonesia. Jadi kalau di security atau security guard itu katanya ada kayak loyalitas ke apa sih, kayak ke atasan atau ke apanya gitulah. Jadi mereka nggak mau gitu, nggak mau naik gitulah istilahnya. Nggak tahu juga. Jadi nolak. Lucu ya, itu Indonesia Kok loh. iya? Kok kenapa kayak gitu? Nggak ngerti deh sama Indo asli, Miss. Ya kadang-kadang suka mikir aneh banget nih yang gitu ya. Jadi kalau Amerika tuh orangnya serba terus terang, apa-apa ngomong langsung. Oh terus satu lagi, aku di perusahaan Australia dulu kan suka sering ya ada namanya farewell. Farewell itu namanya pesta perpisahan. Jadi yang namanya bule-bule Australia itu di Indonesia itu nggak lama, paling cuma kayak 2 tahun, habis itu dia pulang gitu, balik 2 sampai 3 tahunan lah ya. Nah terus kalau misalnya udah ada yang mau cabut gitu, kita suka ngadain farewell. Nah semua karyawannya kalau misalnya ada farewell itu semua karyawannya datang ya, semua datang walaupun bukan di divisinya, tapi semua karyawan itu harus hadir gitu ya. Nah tiba-tiba aku masuk nih ke satu organisasi Amerika nih ya, aku masuk ke organisasi Amerika. Terus di situ kan kita suka terima email ya, kadang-kadang email dari siapa aja kita nggak kenal masuk ke inbox kita kan. Terus udah gitu dia mau ngadain farewell nih, aduh tapi aku nggak kenal, aku kan baru masuk, gimana ya. Terus aku tiba-tiba ada yang ngajakin temen aku, kebetulan kenal sama dia. Ya udahlah akhirnya aku datang kan ya sama temen aku ini, nggak taunya, tahu nggak, aku nggak kenal satu orang pun. Ya Allah,
Iya, sedih kan? Terus gimana? Kayak maksudnya pas di pesta itu tuh maksudnya nggak ada yang Mereka tuh, ngajak ngobrol Miska atau? iya, jadi temen aku diajakin ngobrol sama temennya, tapi aku kayak cengok gitu loh. Jadi, aduh, ini kok jadi awkward banget sih gitu loh. Ya Allah, Jadi aku kok Miss. jadi berasa pengen cepet-cepet Oh, pulang kayak gitu iya loh. iya ngerti 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 sih, paham banget posisi Miss saat itu kayak, iya Iya, mau ngapain jadi sih orang asing jadinya ya. iya, di sana tuh banyak Amerikannya khususnya ya. Tapi kok jadinya aneh gini. Jadi mereka tuh masing-masing gitu loh. Jadi ngobrol sama masing-masing, sama kayak misalnya si bule ini udah deket sama si bule ini, yang mereka akan ngegrup aja gitu, nggak mau berbaur sama yang lain yang baru gitu, yang baru kenal, apalagi sama Indonesian. Hmm. Lucu gitu ya. Iya kayak zaman-zaman sekarang kayak ini ya Miss, kayak circle-circle gitu. Iya, kayak circle-circle gitu. Kecuali kalau misalnya kita bisa gampang mingle ya, mudah mingle. Jadi Iya kita bener mungkin sih. mudah berbaur. Kalau aku kan gimana ya? Aku kan diajakin ya waktu itu sama temen aku juga. Lucu aja Ah, sih. Terus temen aku malah minum-minum kan, memang ada di sini dia minum-minum gitu kan. Cuma maksudnya dia itu nggak ngajakin aku untuk berbaur juga gitu loh. hmm. Lucu Ngerti. sih Jadi jadinya. dia tuh ngajak, jadi tuh dia ngajakin Miss tapi dia nggak mau ngajakin juga berbaur sama yang lain gitu ya Miss. Iya, cuma cuma kayak apa? Cuma untuk nemenin pergi doang. Abis itu ditinggal. Ya Allah, iya ngerti Sedih Miss banget aku. ya. Aduh, sedih banget itu kayak apa jadi. Iya, makanya aduh, Oh. kayak males gitu loh. Tapi kalau mungkin kita udah kenal akrab gitu ya sama si orangnya, sama si personnya gitu, kayaknya Mm-mm. seru gitu loh. Karena di dalam apa di acara farewell itu benar-benar apa ya sih namanya, private gitu loh acaranya. Hanya jadi setelah itu ya kan, setelah acara yang pertama itu, farewell pertama itu, besok-besok kalau aku di invite gitu-gitu sama orang yang nggak aku kenal, aku nggak mau datang. Oh iya ya Pelajaran bener-bener. kan jadinya. Iya Miss, oh, betul. Iya, itu terus apa lagi ya? Itu ya. Jadi pertama-tama awalnya itu. Oh, terus setelah itu kalau misalnya ada Christmas, ada apa? Oh, terus kita sering banget ya dikasih hadiah gitu ya. Jadi kalau misalnya di sana juga yang organisasi non-profit Amerika ini, dia juga kalau misalnya ada pulang kampung atau mudik, dia suka bawain kita oleh-oleh dari Amerika, permen-permen dari Amerika gitu ya. Hmm. Lucu itu juga. Jadi kita, dan di sana itu permennya itu mereka tuh suka banget ya, coklat dipaduin sama kelapa. Loh, Lucu banget. Padahal di sini jarang oh, banget ya kelapa. Permen iya. coklat dicampur sama kelapa. Mereka tuh suka banget loh kokonat ya. Karena susah kan dapetin kokonat di sana. Susah dapet kelapa. Kelapa aja mereka tuh harus di dalam kaleng. Jadi semua makanan itu kan dimasukin ke dalam kaleng. Jadi nggak ada yang fresh. Nggak kayak kita di sini. Kalau kita kan, kalau mereka itu ya belanjanya itu eh, bisa kayak oh ya, di sana tuh gajiannya 2 minggu sekali. Di sana Widih, gajiannya 2 minggu sekali. Ngikutin sama Washington DC. Jadi Washington DC kan 2 minggu sekali. Jadi kita otomatis gajiannya 2 minggu sekali, bukan sebulan sekali. wih keren. Wih ini banget sih Miss, coba 2 minggu sekali. Loh, Mm-mm. Jadi gajiannya ya oh, tetap aja. Jadi kayak misalnya gaji kamu tuh sebulan ya dipotong dibagi dua gitu loh, sama aja. iya sih. Mm-mm. Lucu sih. Jadi gimana ya, pengalaman lah. Pengalaman aku berapa tahun sih? Ya nggak lama sih, cuma 3 tahunan gitu. Karena ini Hmm. sih ya posisinya lumayan ini sih. Persaingannya ketat ya satu. Di posisi aku dulu itu bukan posisi permanen. Jadi waktu aku masuk itu udah bisa langsung apply-apply ke posisi permanen. Hmm. Nah, bedanya sama karyawan permanen di situ, ya kalau karyawan permanen di sana tuh probationnya 1 tahun. Lucu ya. Probation kalau di Indonesia itu kan cuma paling kayak 3 bulan. Nah, kalau di sana itu probationnya 1 tahun. Jadi selama Oh, lebih satu tahun lama itu ya. nggak boleh.
nggak boleh apply ke posisi yang lain. Beda. Itu sih lucu, pokoknya itu tentang budaya ya, apa company culture namanya, company Oh, culture. company. Company culture itu artinya kebudayaan atau eh, kebudayaan di perusahaan kamu kerja nanti. Nah, Kak Alfred nanti cita-citanya mau jadi apa dan mau kerjanya di mana? Belum tahu, Miss. Belum tahu. Atau setelah lulus SMA itu mau lanjut kemana? Tapi aku belum kepikiran sih, Miss, kalau buat kuliah pas lulus. Kenapa? Belum mau. Oh, belum mau. Iya. Dulu aku tuh cuma lulus SMA, cuma ikut pendidikan 2 tahun, ya, Hmm. pertarisan gitu. Habis itu langsung kerja. Jadi itu Oh, kayak jadi bisa jadi shortcut gitu loh, Kak. Shortcut, jalan pintas. iya Ya, yang ngerti. nanti jadi setelah udah berapa lama kerja, kalau mau lanjutin kuliah tuh masih bisa. Itu jadi kuliah karyawan ya istilahnya. Oh iya, berarti ngerti. Iya, jadi kalau misalnya apa? Kalau misalnya teman-teman yang lain gitu kan, misalnya lulus SMA, kuliah, habis kuliah bingung mau lanjutin ke mana. Nah, kalau misalnya kita udah kerja, kita cuma nyambung apa? Kuliah, selesai kuliah kita masih kerja kan? Gitu. Asal bisa bagi waktunya aja sih. Iya sih, Miss. Sebenarnya kuliah bisa kapan aja gitu ya, Miss? Bisa kok. Kan kuliah itu bisa online. Kuliah itu online. Jadi waktu kuliah aku dulu kuliah karyawan, Hah? kuliah karyawan tuh masuknya cuma Sabtu Minggu sama beberapa hari, nggak sering sih, kebanyakan online. Berapa kali itu harus datang aja, tapi nggak setiap hari. Paling kalau mau ujian udah gitu doang. Sabtu Minggu memang harus datang waktu itu. Ah. Gitu doang sih. Jadi menurut aku sih lumayan bermanfaat ya, daripada jadi bisa efektif gitu loh. Hmm. Mm-mm. Kalau memang ini sih, kalau memang apa, pengen menghasilkan uang juga kan Iya, sekarang ya, Miss, bener. sekarang juga ya menghasilkan uang tuh nggak perlu dengan kerja, banyak cara, bisa seperti istilahnya tuh banyak cara menuju ke Roma ya, jadi gampang lah, apalagi zaman sekarang kan ada virtual assistant apa segala macam ya. Oh iya, ha. Kerja remote gitu-gitu, jadi aku pikir lebih gampang sih kalau yang sekarang ya. Terus kalau yang kerja remote itu kayak dibayar pakai dolar apa segala macam. Jadi kamu nggak perlu harus, ya nggak tahu ya. Kalau mungkin yang orang-orang kolot-kolot kayak orang tua kita yang masih pendidikannya masih shallow, masih kuno, masih old old gitu, old Hmm. fashion ya. Mungkin mereka tuh pengennya kita tuh kerjanya kerja apa? PNS gitu ya, kerja di Iya, belakang Miss. meja Oh. kayak gitu-gitu. Padahal Tapi kan nggak harus nggak gitu ya, selalu Miss. seperti itu. Ya, anak aku aja tuh masih kelas 2 SMP, ya cita-citanya pengen jadi apa? Katanya pengen jadi game developer. Ih, itu apa, Miss? Jadi yang ngerancang game karena dia Oh hobi iya. main game, dia suka main Oh, Roblox. jadi Jadi dia ah. tuh, nah tapi mama mama aku kebetulan neneknya anak aku tuh nggak setuju kalau dia tuh harus jadi game developer. Aku bilang nggak apa-apa kok, aku bilang gitu. Aku sendiri sih nggak masalah gitu. Tinggal kalau aku kan sebagai orang tua tinggal ngedukung apa yang anak mau aja kan. Iya, Miss, betul. Iya, tapi kalau mama aku kan karena pemikirannya masih agak kolot gitu, ya jadi dia kurang Heeh. setuju. Dia tuh pengennya ya bener-bener ada pekerjaan yang kayak gimana ya, yang di belakang meja kalau bisa gitu. Iya, taunya yang kayak gitu ya, Miss. Baru yang kayak gitu. Taunya yang kayak gitu. Jadi ya ya udah, kita karena aku juga kan masih tinggal sama mama aku, jadi ya udahlah. Aku ikutin aja, aku nurut aja lah. Gitu, Kak. Oke. Iya, tapi aku sih Ngerti. nggak ngebatasin. Maksudnya kalau anak aku kan katanya tuh dia pengen coding, les coding gitu kan, pengen bikin Hmm. game-game gitu. Iya, Ya Miss. aku sih Itu pengen, lagi pengen juga ya. sering Lagi banget, Miss, happening kayak kan gitu. ya. Iya, iya, bener. Iya, yang Dan itu sekarang lagi. kursus-kursus gitu juga
banyak yang kasih kesempatan untuk les gratis kan di awal gitu. Ah, iya. Iya, nggak tahu juga sih ini anaknya mungkin masih on off aja kayaknya. Oke, sampai sini Kak Efras ada pertanyaan lagi nggak? Enggak sih, Miss, itu cukup. Nanti kalau ada yang tadi yang salah tadi aku mau benerin lagi sih, Miss, yang tadi. Mm-mm. Nah, untuk besok kita untuk selanjutnya ya mau masih di materi ini atau mau lanjut ke materi yang lain? Gini aja, materi yang lain nggak apa-apa. Mau nanti yang ini tetap aku kerjain nih sampai yang 25 nggak apa-apa. iya. Nanti sisanya ya ntar aku kasih ke Miss. Oh, oke, siap-siap. Takutnya nanti kamu bosen materinya sama terus. Nggak, Miss, nggak apa-apa. Soalnya nanggung banget, Miss. Itu tadi udah tanggal berapa? 16 tuh. Nggak Iya, apa-apa, ntar sisanya ya nanti ntar. oh ya, udah sisanya 17 sampai 25 ya. Jadi Oke, homework. nanti habis Nanti itu besok kita masuk langsung ke materi apa? selanjutnya. Apa? Pas apa, Miss, tadi? Pas yang tadi. Apa? Yang materi yang Experience ya? tadi. Experience. Pas simple, pas Masih, simple. oh iya, pas simple. Oh iya, pas simple. Oke, thank you so much Kak Efres. Nanti kita ketemu Oke. lagi ya. Oke, Hari apa? Miss. Minggu ya? Minggu. Oke, thank you so much. Have a Oke. good night. Bye-bye. Oke, bye-bye, Miss. Thank you.